Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang application structure dari Y2. Oke, kita langsung masuk aja. Oke, jadi aplikasi Y2 menganut pola desain MVC atau model view controller, yang mana model adalah merepresentasikan data, logika bisnis, serta aturan-aturan yang ada. Model ini berhubungan dengan database, yang mana juga berhubungan dengan tabel. Kemudian view itu representasi masukan atau keluaran ke atau dari model. Jadi view itu seperti namanya merupakan tampilan gitu. Biasanya view itu merupakan respons dari request yang diminta oleh user. Kemudian controller itu menerima masukan dan merubahnya menjadi perintah untuk mengakses model dan menampilkan view. Kemudian selain MVC, sebuah aplikasi Y2 juga memiliki entry script, yang mana entry script ini bisa diakses langsung oleh pengguna. Dan entry script ini merupakan awal dari semua request ke aplikasi. Jadi saat user membuka aplikasi untuk pertama kali, itu yang ditampilkan adalah entry script. Kemudian ada application, yang merupakan objek yang dapat diakses secara global. Objek ini mengelola berbagai komponen dan mengkoordinasikan mereka untuk memenuhi request. Kemudian ada komponen application, yaitu objek-objek tergantung dengan application menyediakan berbagai layanan memenuhi request. Kemudian modules itu merupakan paket di dalamnya terdapat MVC secara komplit. Kemudian filters itu merepresentasikan kode yang perlu untuk dijalankan sebelum dan atau sesudah sebuah request ditangani oleh controller. Widgets itu adalah objek yang biasanya dilekatkan pada view untuk mempermudah pembentukan tampilan. Kita lanjut. Nah, di sini ada struktur aplikasi dari Y2. Jadi dimulai dari entry script, yang mana entry script ini merupakan halaman pertama yang akan muncul saat user pertama kali membuka aplikasi kita. Jadi dari entry script itu dia akan mengakses paling tidak satu aplikasi. Jadi di sini ada satu application. Kemudian application ini dia bisa memanggil application component atau tidak sama sekali. Dilihat dari sini 0 atau bisa lebih. Kemudian application ini juga bisa memanggil module, yang mana bisa tidak memanggil module sama sekali juga. Dilihat dari di sini 0. Kemudian module juga bisa memanggil dirinya sendiri, tapi bisa juga tidak. Kemudian application paling tidak akan memanggil satu controller. Di sini ada tertulis satu atau bisa lebih dari satu controller. Nah, kemudian controller ini juga bisa dipanggil oleh module, tapi module juga bisa tidak memanggil controller. Nah, kemudian dari controller ini bisa juga mengakses memanggil filter, bisa juga tidak memanggil filter sama sekali. Kemudian dari controller itu bisa mengakses view atau tidak sama sekali. Kemudian view itu bisa mengakses memanggil model atau tidak sama sekali. Kemudian model ini juga bisa dipanggil oleh controller atau tidak sama sekali. Jadi kalau misalkan requestnya itu memerlukan data, itu maka akan dipanggil model. Kemudian view-nya itu akan memanggil modelnya. Tapi kalau misalnya tidak memerlukan data, itu langsung ke view-nya. Kemudian view ini juga bisa memanggil widget atau tidak sama sekali. Kemudian view juga bisa memanggil asset bundle. Ya, asset bundle ini seperti font, CSS, kemudian JavaScript, dan lain sebagainya. Nah, kemudian widget itu juga bisa memanggil asset bundle atau tidak sama sekali. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Kemudian, nah ini entry script. Entry script merupakan mata rantai pertama dari aplikasi Y. Setiap aplikasi Y, baik aplikasi web maupun aplikasi konsol, harus memiliki satu entry script. Entry script untuk aplikasi web biasanya bernama index.php. File ini harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web. Nah, entry script biasanya digunakan untuk hal-hal berikut: mendefinisikan konstanta global. Jadi kita buka dalam aplikasi Y, di basic template, foldernya namanya basic, itu untuk entry scriptnya ada di web index.php. Nah, ini. Kemudian kan di sini entry script biasanya digunakan untuk mendefinisikan konstanta global.
Nah, jadi ini merupakan konstanta globalnya. Kemudian meregister komposer autoloader. Jadi ini autoloadernya itu ada di vendor. Ini vendor. Nah, di sini ada autoloadnya, komposer autoload. Kemudian kita balik lagi ke indeks. Kemudian di sini ada mengikut sertakan kelas Y. Oke, mohon maaf. Mengikut sertakan kelas Y. Jadi di sini mengikut sertakan kelas Y yaitu YSoft, Y2, Y. Kemudian memuat konfigurasi aplikasi. Jadi di sini ada konfigurasi untuk aplikasi yang mana itu ada di config web. Config web. Ya, di sini terdapat konfigurasi aplikasi. Kemudian memanggil fungsi base application run untuk memproses permintaan. Kita balik ke PHP. Nah, ini untuk ngerunnya tadi ya. Dan di sini ada variable config untuk konfigurasi. Oke, note selain dapat digunakan untuk membuat aplikasi web, Y2 juga dapat digunakan untuk membuat aplikasi konsol seperti yang dijelaskan di sebelumnya tadi. Lanjut. Kemudian, nah ini entry scriptnya tadi yang saya sudah tunjukkan. Kemudian application. Application merupakan objek yang mengelola keseluruhan struktur dan siklus hidup dari aplikasi Y2. Setiap aplikasi Y2 mempunyai sebuah objek aplikasi yang dibuat di entry script. Kemudian objek aplikasi ini dapat diakses secara global melalui Y-app. Kemudian konfigurasi dari application juga akan dimuat bersamaan dengan pembuatan application di entry script. File konfigurasi untuk basic template default yang bernama web.php. Kita lihat di sini web.php. Nah, ini. Kemudian file konfigurasi berisi properti, komponen dan modul. Jadi sini file konfigurasi itu berisi properti, ada ID, base path, kemudian komponen, yaitu di sini komponennya itu ada request, cache, user, error handler, mailer, db, URL manager, dan yang lainnya. Kemudian ada modul yang digunakan untuk aplikasi. Kemudian di sini ada modul debug, dan ada modul G. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Application property. Properti dari aplikasi Y2 dapat diakses melalui nama properti. Berikut ini adalah required property dari aplikasi Y, yaitu Y base application ID. Di sini ada application ID-nya ya, yaitu basic. Kemudian ini adalah properti yang menyimpan ID dari aplikasi. Kemudian base application base path adalah properti yang digunakan untuk menentukan root directory dari aplikasi. Jadi sini ada base path-nya, dir name. Oke, kemudian berikut ini adalah beberapa properti lainnya, yaitu application name. Jadi di sini bisa kita tambahkan, misalkan name itu kita beri nama data mahasiswa seperti ini. Kemudian kita coba di sini localhost Y2 basic. Jadi di sini nama aplikasi kita sudah berubah jadi data mahasiswa sesuai dengan yang kita isikan di property name-nya tadi. Oke, kita balik. Kemudian ada base application components, properti yang digunakan untuk menentukan komponen. Ini komponen. Kemudian modules. Sini ada modules debug dan juga modules G. Kemudian ada default root
Untuk menentukan root yang akan digunakan jika ada request yang tidak menyebutkan root yang diminta. Nilai default dari properti ini adalah site/index. Jadi misalkan di sini kita tambahkan default root, kemudian kita jadikan mahasiswa/index. Jadi saat user tidak mengetikkan controllernya, maka dia akan otomatis ke mahasiswa/index. Non komponen ID request default route. Coba lagi. Nah, ini dia secara otomatis akan mengarahkan ke mahasiswa/index. Oke, itu default root. Kemudian kita lanjut. Application components. Sebuah aplikasi Y2 dibentuk dari beberapa komponen menyediakan layanan yang berbeda-beda. Ya, seperti request, cache, user, error handler, dan yang lain-lain. Sebagai contoh, komponen URL manager bertanggung jawab untuk menentukan rute dari sebuah request, yaitu ini. Jadi kita tidak perlu menulis routing yang panjang-panjang. Kemudian ini URL manager ini untuk pretty URL. Kemudian komponen DB menyediakan layanan terkait dengan penggunaan database. Ini DB mengarahkan ke variabel DB yang mana di sini. Di sini ada nama database-nya, username, password. Oke. Kemudian komponen dari aplikasi akan dibuat ketika komponen tersebut digunakan untuk pertama kali. Berikut ini beberapa komponen inti, yaitu DB mengelola hubungan dengan database, error handler menangani error dan exception pada PHP, user menangani autentikasi user, dan lain-lain. Kita lanjut. Controllers. Controller adalah bagian dari arsitektur MVC yang bertugas untuk menerima permintaan request dan memberikan tanggapan atau response. Controller itu ada di sini, sebuah controller. Kemudian controller akan menerima permintaan, meneruskan permintaan ke model, memasukkan hasil dari pemrosesan dari model ke dalam view, dan kemudian membentuk tanggapan. Nama file PHP dari sebuah controller mengikuti format controller ID controller.php. Jadi contohnya seperti ini, mahasiswa controller.php. Jadi controller ID-nya itu mahasiswa. Oke. Kemudian lanjut, controller action. Sebuah controller dibentuk dari satu atau beberapa actions. Action ID merupakan kata unik yang digunakan untuk membedakan action satu dengan action lainnya dalam sebuah controller. Action ID ditulis dalam format action ID. Contohnya action create. Seperti di gambar sebelah ini, ada action index, action create, action view. Kemudian pengguna dapat mengakses action dari controller menggunakan root dengan format controller ID /action ID. Default action index akan dipanggil jika dalam request hanya menyebutkan nama controller saja. Action default dapat diganti melalui properti default action. Oke, jadi itu contohnya seperti ini. Ada action index, kemudian action view, action create, kemudian ada action update, action delete, seperti itu. Kemudian routingnya itu seperti yang tadi. Jadi mahasiswa misalnya create, nah dia akan mengarahkan ke create mahasiswa. Jadi controller ID /action ID. Kemudian jika secara defaultnya jika tidak menyebutkan actionnya maka akan ke index. Jadi misalkan kita ke sini mahasiswa saja, itu akan ke index. Oke, kita lanjut. Controller best practices. Di dalam aplikasi yang didesain dengan baik, sebuah controller biasanya berukuran sangat kecil dan untuk setiap action hanya berisi beberapa baris kode saja. Jadi kalau dilihat di sini, mulai dari action index itu hanya sedikit barisnya, view juga cuma 3 baris, ya kurang lebih 3 baris, action create jadi tidak panjang-panjang kodenya.
Kemudian secara garis besar dapat disimpulkan bahwa controller dapat mengakses data permintaan atau request seperti HTTP headers, cookies, request parameter, dan lain-lain, dapat memanggil methods dari models atau dari komponen lain, dapat menggunakan views untuk membentuk response atau keluaran. Seharusnya tidak memproses data permintaan request. Pemrosesan ini harusnya dilakukan dalam modules. Seharusnya tidak mengikutsertakan kode HTML. Kode HTML lebih baik diletakkan pada views. Jadi kode HTML itu sebaiknya diletakkan pada views di sini. Oke, lanjut. Models. Model adalah bagian dari arsitektur MVC. Oke, mohon maaf. Model adalah objek yang digunakan untuk merepresentasikan data, aturan-aturan, dan logika bisnis. Model dapat dihubungkan dengan tabel di sebuah database ataupun berdiri sendiri. Jadi model itu ada di models dan di contohnya mahasiswa.php. Kemudian sebuah model dapat memiliki attribute labels, validation rules, dan lain-lain. Jadi contohnya itu seperti ini rulesnya, validation rulesnya ada NRP nama itu required, dan NRP itu maksimalnya 10, nama email string maksimalnya 255. Nah itu validation rulesnya. Kemudian atribut labelsnya di sini ada di sini. Jadi di sini misalkan itu kita kasih nama lengkap di sini, maka di labelnya itu akan terganti di sini. Nah, di sini jadi nama lengkap seperti itu. Saya biarkan saja. Kemudian attributes merepresentasikan data dalam sebuah model. Model yang dihubungkan dengan tabel di database secara otomatis menjadikan seluruh field dalam tabel tersebut sebagai atributnya. Atribut dapat ditambahkan dengan cara seperti membuat variabel. Attributes dapat diakses secara normal atau seperti mengakses array. Contohnya model, test, sama dengan contoh, atau model pakai kurung siku, test, contoh. Oke, ini. Kemudian models yang kedua, atribut labels adalah label yang ditampilkan pada form untuk setiap atribut seperti yang sudah saya tunjukkan tadi. Jika model dibuat menggunakan G, maka semua field dalam tabel akan dibuatkan atribut labelsnya secara otomatis. Nah ini atribut labelsnya dibuat secara otomatis oleh G. Kemudian validasi, setiap data diterima harus divalidasi terlebih dahulu seperti ini tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian proses validasi ini dapat diatur melalui method rules. Kita lanjut. Models best practices. Secara garis besar, sebuah model itu dapat berisi atribut untuk merepresentasikan data bisnis, dapat berisi validation rules atau aturan validasi untuk memastikan validitas dan integritas data, dapat berisi metode-metode untuk mengimplementasikan logika bisnis, seharusnya tidak mengakses request, session, atau environment data yang lain secara langsung. Data-data ini harus dimasukkan ke dalam model oleh controller. Seharusnya tidak mengikutsertakan kode HTML atau HTML. Kode HTML lebih baik diletakkan pada views seperti yang sudah saya jelaskan di sebelumnya tadi. Seharusnya tidak memiliki skenario yang terlalu banyak. Kita lanjut ke views. View adalah bagian dari arsitektur MVC yang digunakan untuk menampilkan data ke pengguna. View dibentuk menggunakan gabungan dari kode PHP dan HTML. Dengan pertimbangan keamanan untuk menghindari cross-site scripting, terapkan metode pemeriksaan untuk menampilkan data yang dimasukkan. Contoh metodenya YI helpers, HTML, encode untuk menampilkan data teks, YII helpers, HTML purifier proses untuk menampilkan data HTML. Jadi misalkan di sini ya, mahasiswa sini ada. Oke, jadi di sini saya tunjukkan yang dimaksud itu adalah ini HTML encode this title. Jadi ini gunanya untuk mencegah cross site scripting. Oke, jadi misalkan ya di sini kan mahasiswa. Jadi di sini mahasiswa.
Kemudian kalau misalnya di sini saya ganti jadi script alert, sini there, begini. Ini kita masih menggunakan HTML encode untuk title-nya, dan kita loading. Nah, di sini akan tertulis apa adanya, script alert hello there. Di sini juga. Tapi kalau misalnya di sini kita langsung this title seperti ini, kita balik, kita refresh. Nah, dia akan menampilkan alert malahan. Jadi itu adalah cross site scripting. Ya, jadi gunanya HTML encode ini untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Seperti ini, kita kembalikan lagi ini mahasiswa. Oke. Balik ke sini, kita lanjut. Kemudian views yang kedua, sebuah view dapat dirender atau dipanggil dari controller. Dari controller, sebuah view dapat dipanggil dengan salah satu metode berikut. Render, yaitu memanggil view dan menerapkan layout. Render partial, memanggil view tanpa layout apapun. Render ajax, memanggil view tanpa layout dengan mengikutsertakan semua JavaScript dan CSS. Biasa digunakan untuk merespon request ajax. Render file dan render content. Dua metode ini relatif jarang digunakan. Beberapa views yang ada di render pada sebuah controller yang sama harus diletakkan di dalam sebuah directory yang sama pula. Semua view yang dirender dari jurusan controller diletakkan pada directory jurusan. Jadi seperti ini. Untuk mahasiswa itu semuanya ditaruh di dalam folder mahasiswa semua. Kemudian lanjut, layouts. Layouts adalah views spesial yang digunakan untuk menampilkan bagian yang sama untuk semua atau beberapa views yang ada pada sebuah aplikasi Y. Secara default terdapat sebuah layout dengan nama main.php. Ada di sini, layouts main.php. Ya, di sini. Kemudian tampilan umum yang dimunculkan pada setiap halaman dari sebuah aplikasi Y seperti menu diletakkan dalam file main.php ini. Jadi menu itu contohnya ada di sini. Label home, about, kontak. Misalkan di sini kita tambahin label, sini data, kemudian URL-nya kita berikan mahasiswa index. Seperti ini. Kemudian kita coba kembali. Nah, di sini ada data. Nah, data ini menunjuk ke sini. Home, kemudian data. Ya, seperti itu. Lanjut. Filters. Filters merupakan sebuah objek yang dieksekusi sebelum dan atau sesudah action pada controller. Filter dapat digunakan dengan meletakkannya di dalam metode behaviors pada sebuah controller. Contoh built-in filter yang sering digunakan adalah access control. Filter ini berfungsi untuk memastikan pengguna yang mengakses sebuah action memenuhi syarat tertentu. Built-in filter lain yang cukup berguna adalah HTTP cache untuk mengimplementasikan caching di sisi klien, page cache untuk mengimplementasikan caching di sisi server. Jadi seperti di code di gambar ini diletakkan di dalam fungsi behaviors di controller. Kemudian di sini untuk aksesnya itu memakai kelas access control. Kemudian only create update, rules-nya itu adalah di sini ada diisikan roles atau perannya. Jadi peran di dalam ini itu hanya bisa mengakses create update. Oke, seperti itu. Everything else is denied by default. Jadi yang tidak termasuk di dalam rules-nya ini itu tidak akan diterima seperti itu.
Kemudian aset. Aset dalam aplikasi Y merupakan file yang menjadi referensi dari sebuah halaman web, contoh file CSS atau JavaScript. Untuk dapat digunakan, sebuah aset harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari internet. Pada aplikasi Y2, direkomendasikan untuk mengelola aset menggunakan aset bundles. File CSS atau JS tidak secara langsung di-include-kan dalam view. Aset bundles di-include-kan pada view dengan memanggil metode register. Kemudian, dengan cara ini, file aset yang asli tidak harus dilewatkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web Y yang akan mengkopikannya secara otomatis. Jika terdapat perubahan pada file aset, misalkan setelah melakukan upgrade, file aset otomatis akan diperbarui. Widget akan secara otomatis mengincludekan file aset yang dibutuhkannya. Add asset, extends asset bundles, dan di sini ada add asset, ya lebih seperti itu. Add asset.php. Oke, lanjut. Oke. Itu saja untuk penjelasan tentang application structure. Selanjutnya akan saya lanjutkan di latihan untuk application structure. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.